Bayangkan langit malam yang dihiasi cahaya menari. Pita-pita hijau, merah muda, dan ungu mewarnai kegelapan. Inilah aurora, pertunjukan cahaya alam yang paling spektakuler. Dari mitos kuno hingga keajaiban modern, aurora terus memesona kita. Di utara, mereka disebut cahaya utara atau aurora borealis. Di selatan, mereka dikenal sebagai cahaya selatan atau aurora australis. Tapi apapun sebutannya, keindahan mereka universal. Mereka mengundang decak kagum bagi siapapun yang menyaksikannya. Budaya kuno melihatnya sebagai roh, dewa, atau pertanda. Suku Cree menyebut cahaya itu sebagai tarian roh. Cerita rakyat Finlandia menceritakan tentang rubah ajaib yang menyapu ekornya di langit. Hari ini, kita memahami ilmu di balik aurora. Tapi pengetahuan ini tidak mengurangi keajaibannya. Mereka terus menginspirasi seniman, ilmuwan, dan para pemimpi. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami aurora. Semuanya berawal 190 juta kilometer jauhnya di permukaan matahari kita. Matahari secara konstan memancarkan partikel ke ruang angkasa. Aliran partikel ini disebut angin matahari. Bumi memiliki perisai alami yang disebut magnetosfer. Saat angin matahari menghantam perisai ini, sebagian besar partikel diblokkan. Tetapi beberapa menemukan jalan masuk melalui celah di kutub. Partikel-partikel ini kemudian jatuh ke atmosfer kita. Saat partikel menyelam ke atmosfer kita, mereka bertabrakan dengan molekul gas. Tabrakan ini menggairahkan molekul, menyebabkan mereka melepaskan energi sebagai cahaya. Gas yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda. Oksigen memberi kita warna hijau dan merah yang umum. Nitrogen menciptakan warna biru dan ungu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa aurora terutama terjadi di dekat kutub. Jawabannya terletak pada medan magnet bumi. Planet kita seperti magnet batang raksasa. Garis medan magnet melengkung dari satu kutub ke kutub lainnya. Di kutub, garis-garis ini hampir vertikal terhadap permukaan bumi. Ini menciptakan efek corong untuk partikel matahari yang masuk. Kutub bertindak seperti akselerator partikel alami. Saat partikel angin matahari masuk melalui corong kutub ini, mereka diarahkan menuju atmosfer. Ini memusatkan tampilan aurora di area berbentuk cincin di sekitar kutub magnet. Menariknya, aurora di utara dan selatan adalah bayangan cermin satu sama lain. Pertunjukan cahaya kutub ini mengingatkan kita pada hubungan rumit antara bumi dan ruang angkasa. Bagian 4. Mengejar cahaya. Tempat terbaik menyaksikan aurora. Bagi banyak orang, melihat aurora adalah pengalaman yang tak terlupakan. Di belahan bumi utara, oval aurora meliputi sebagian Alaska, Kanada, Greenland, Islandia, dan Skandinavia Utara. Fairbanks, Alaska sering disebut sebagai ibu kota aurora di Amerika Utara. Di Eropa, kota Tromsø di Norwegia adalah tujuan populer. Islandia, dengan lanskap dramatisnya, memberikan latar belakang yang menakjubkan untuk cahaya utara. Kota terpencil Abisko di Swedia adalah tempat terbaik lainnya. Cahaya selatan lebih sulit dilihat. Antartika menawarkan pemandangan tak tertandingi bagi mereka yang melakukan perjalanan. Untuk pilihan yang lebih mudah diakses, Selandia Baru bagian selatan dan Tasmania di Australia dapat memberikan penampakan yang bagus. Kota kecil Ushuaia di Argentina, kota paling selatan di dunia, adalah kemungkinan lain. Waktu sangat penting saat mengejar aurora. Langit cerah dan gelap, jauh dari lampu kota sangat penting. Bagian 5. Mahakarya alam, keajaiban aurora yang abadi. Saat kita menjelajahi dunia aurora, satu hal menjadi jelas. Cahaya langit ini lebih dari sekadar pemandangan yang indah. Mereka adalah bukti cara kerja alam semesta kita yang rumit. Dari tungku nuklir matahari hingga perisai pelindung planet kita, aurora menghubungkan kita dengan proses kosmik di luar pengalaman kita sehari-hari. Aurora mengingatkan kita pada tempat kita di tata surya. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa bumi tidak terisolasi, tetapi bagian dari tarian kosmik yang lebih besar. Partikel yang sama yang menciptakan cahaya indah ini juga menimbulkan tantangan. Mereka dapat mengganggu satelit dan jaringan listrik. Dalam mempelajari aurora, kita belajar lebih banyak tentang cuaca luar angkasa dan dampaknya terhadap dunia kita yang bergantung pada teknologi. Tapi di luar sains, aurora berbicara kepada sesuatu yang lebih dalam diri kita. Mereka membangunkan rasa ingin tahu kita. Apakah kamu telah melihatnya ratusan kali atau masih memimpikan penampakan pertama kamu? Aurora tidak pernah gagal untuk memikat. Yang perlu kita lakukan hanyalah mendongak.